Baiklah, shalom semua. Terima kasih karena tune in pada video khotbah kali ini. Saya percaya kita semua diberkati dengan apa yang kita lalui pada minggu lalu, dan terutamanya saya percaya mereka yang sudah tune in untuk video yang lalu, saya percaya diberkati juga oleh firman Tuhan, dan itu yang sepatutnya menjana kehidupan kita. Kekuatan yang kita kerah itu adalah daripada firman Tuhan, dan seharusnya di dalam mindset kita, di dalam pikiran kita sentiasa dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan saya percaya kalau Anda terus-menerus melakukan kehendak Tuhan seturut dengan firman-Nya, pasti kita akan terus-menerus juga merasakan kekuatan, merasakan penyertaan Tuhan, damai dan sukacita yang daripada Roh Kudus sendiri untuk kita. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar sesuatu firman Tuhan yang berbicara tentang kebahagiaan. Berbicara tentang bahagia. Nah, kita semua kerap kali mendengar bahagia itu diucapkan, ataupun kebahagiaan itu diucapkan di mana-mana. So itulah yang menjadi topik kita. Apa kata firman Tuhan ataupun apa kata Alkitab tentang kebahagiaan, dan bagaimana itu memberi kesan kepada kehidupan kita sementara masih di bumi ini. Sebelum itu, mari kita tunduk berdoa. Saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan pada kali ini dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk ditegur, untuk dibentuk oleh kuasa dan oleh keajaiban daripada firman Tuhan sendiri, sehingga itulah yang membentuk kami sebagai manusia dan terutama sebagai orang percaya pengikut Kristus yang setia. Biarlah firman Tuhan yang membentuk kehidupan kami dan membawa kehidupan kami kepada panggilan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan semuanya itu seturut dengan kehendak dan juga keinginan Engkau sendiri di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Nah, untuk khotbah ini seperti yang saya terangkan tadi, kita akan mendengar tentang kebahagiaan yang sejati. Itu fullnya. Itu tema fullnya, yaitu kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati ini kita akan belajar daripada firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Ada 2 ayat yang kita akan baca, yaitu ada 3 ayat maksud saya, yaitu di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, 17 dan juga 18. Pada mereka yang sudah menemukan, mari kita membacakannya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan baik kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar untuk pelajaran kita pada hari ini, yaitu kebahagiaan yang sejati. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saudara, saya mau menerangkan bahwa, ataupun saya mau mengutarakan bahwa kebahagiaan itu adalah satu kondisi di mana hidup kita itu penuh dengan sukacita. Kondisi kehidupan atau keadaan kehidupan kita itu dipenuhi dengan suka, dipenuhi dengan tawa, dan kita selalu ada sukacita. Apakah itu karena kita cukup dengan apa yang kita miliki? Apakah kita gembira dengan keadaan kita, ada keluarga kita yang diberkati, lalu kita bahagia, ya kan? Dan itu membicarakan tentang kondisi atau keadaan kehidupan kita, dan itu seringkali bermain di pikiran kita. Kalau kita bahagia, maksudnya pikiran kita tenang, pikiran kita ada kedamaian, kita merasakan bahwa hidup kita ini penuh dengan sukacita, dan itulah kebahagiaan. Kebahagiaan ini menjadi dambaan semua orang, ya kan? Tidak ada satupun orang di bumi ini yang waras, yang tidak mau bahagia. Semua kita mau bahagia, dan itu juga seharusnya menjadi bagian
bagi setiap manusia untuk merasakan atau untuk menikmati kebahagiaan itu. Namun, kebahagiaan boleh hilang. Kebahagiaan itu boleh lesap. Oke? Karena kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Apatah lagi atau terutamanya bila kebahagiaan itu bersumber daripada sesuatu yang sementara, seperti uang, seperti manusia, atau pada umumnya seperti dunia ini. Nah, kalau kita mendambakan atau menginginkan kebahagiaan yang daripada duniawi, pastinya kita akan akhirnya sampai pada pengakhiran kebahagiaan itu, atau bahagia itu akan berakhir karena dunia ini hanya sementara. Tetapi apa kata Alkitab? Dari sudut Alkitabiah ada pula istilah kebahagiaan yang sejati. Apa pula arti kebahagiaan sejati? Nah, kalau kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia itu adalah kebahagiaan yang boleh lesap, boleh hilang. Tapi kebahagiaan yang sejati itu langsung tidak boleh hilang. Karena sumbernya adalah daripada sesuatu yang kekal. Adalah daripada sesuatu yang tidak akan hilang. Dan sudah pasti itu adalah daripada Kristus Yesus, itu daripada Roh Kudus. Kita percaya Tuhan itu ada untuk selamanya, maka kebahagiaan yang Dia berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya juga tidak akan hilang. Damai dan sukacita tadi yang kita bicarakan tentang kondisi kehidupan yang bahagia itu tidak akan hilang, karena kita pasti Tuhan yang menjadi sumbernya. Dan bila Tuhan yang menjadi sumbernya, kita tidak akan pernah kehilangan kebahagiaan itu, karena Tuhan juga tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Seperti yang saya katakan tadi, kebahagiaan itu boleh sahaja hilang. Karena apa? Karena ada cabaran, karena ada pergumulan, karena ada halangan, karena ada masalah yang kita hadapi bukan saja setiap hari tapi setiap waktu dalam kehidupan kita. Masalah cabaran ini boleh mencuri perhatian kita daripada kebahagiaan. Bahkan bagi orang-orang yang percaya pun, yang sudah memiliki kebahagiaan yang sejati tadi, kalau dia sentiasa dipengaruhi oleh cabaran atau keadaan sekelilingnya yang negatif, dia boleh hilang kebahagiaannya sejati itu, tapi dalam tanda petik hilang. Dalam tanda petik maksudnya tuh kehilangan itu bukan untuk selama-lamanya, karena sebenarnya kebahagiaan itu masih ada di dalam dirinya. Dia sahaja yang merasa seperti tidak ada. Tetapi bila Tuhan tinggal dalam hati kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Kita tetap memilikinya. Kita tetap memiliki kebahagiaan itu. Namun untuk sementara waktu, kalau perhatian kita dicuri oleh masalah dan cabaran, maka kita sepertinya tidak merasakan bahagia itu. Tapi sebenarnya masih ada. Kita akan mengalami masalah, kita akan mengalami pergumulan, persengketaan, dan itu boleh sekali lagi mencuri kebahagiaan kita. Namun kebahagiaan yang sejati tidak akan hilang meskipun semua perkara itu datang di dalam kehidupan kita. Damai dan sukacita yang kita miliki itu tetap ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, karena kita mendapatnya daripada Roh Kudus yang tidak dipengaruhi oleh apa-apa, yang tidak akan hilang karena apa-apa, tapi dia akan stay, dia akan tinggal di sana dan sentiasa mendorong kita, sentiasa memberikan kita kebahagiaan itu. Persoalannya saudara dan saudari yang menonton, apakah yang harus kita lakukan untuk tetap merasa menikmati, mempunyai dan memiliki kebahagiaan yang sejati ini? Saudara, yang pertama, kita harus meletakkan pengharapan kita sepenuhnya di dalam Kristus. Kalau kita baca ayat yang ke-17 tadi, kita boleh temukan bahwa pada dasarnya pengharapan yang Rasul Paulus nyatakan di sana adalah pada Kristus. Dia meletakkan pada apa yang tidak kelihatan, bukan pada yang kelihatan. Artinya dia meletakkan pada Roh Kudus yang ada di dalam hatinya, bukan pada dunia, bukan pada orang-orang, bukan pada material. Bukan pada yang orang panggil nasib. Banyak orang Kristen yang masih lagi bilang, oh nasib baik begini. Kalau begini nasib baik, dia begini, sebab kalau begini begini. Nah, semua gitu-gitu kan. Nah, orang Kristen pun masih terjebak, masih jatuh di dalam
memperkatakan perkara-perkara itu. Kita boleh take step back dan renungkan kata-kata itu bukan karena nasib, tapi karena pimpinan berkat daripada Tuhan. Bila kita meletakkan kehidupan kita pada yang sementara, yang kelihatan, pada nasib, pada uang, pada manusia yang hanya sementara ini, pastinya kita akan mendapat kebahagiaan yang sementara juga. Tetapi bila kita meletakkan pengharapan kita pada Kristus, yang tidak kelihatan itu pada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, maka ada damai dan sukacita yang konstan untuk kita nikmati bersama-sama dengan Kristus, sama-sama dengan keluarga. Nah, pengharapan itu berbicara tentang apa yang ada di masa akan datang. Lebih pada apa yang akan berlaku di masa-masa akan datang. 2-3 menit lepas ini, 2-3 jam lepas ini, 2-3 hari lepas ini, 2-3 minggu lepas ini, 2-3 bulan lepas ini, 2-3 tahun selepas ini. Apa yang Anda harapkan, apa yang Anda mau. Nah, apa yang Anda mau, apa yang Anda harapkan itu Anda letakkan pada Kristus. Serahkan pada Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu bagaimana perjalanan kehidupan saya selepas ini, tapi saya percaya bila saya meletakkannya pada Engkau pasti mengerjakan yang terbaik. Dan kita menjalankan kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan, kita mengenakan buah-buah roh pada kita mengenakan segala senjata perlengkapan Allah pada kehidupan kita. Bila kita melalui masalah, bila kita melalui cabaran tadi, pergumulan, persengketaan tadi itu, kita tidak mudah jatuh, tetapi kita akan tetap bangkit. Firman Tuhan yang lalu kita belajar, orang yang berkemenangan itu dia jatuh sekali, tapi dia akan bangun dan dia tidak akan jatuh lagi pada hal yang sama, karena dia belajar sesuatu dan dia semakin teguh. Nah, itu yang sepatutnya ada dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Pengharapan kita itu kita harus letakkan pada Kristus. Bila kita meletak pengharapan itu pada Kristus, pada Tuhan, maka kita akan sentiasa punya damai sejahtera. Hari ini mungkin kita jatuh, tetapi bila kita letakkan pengharapan pada Tuhan, Tuhan membangkitkan kita kembali. Tuhan tidak pernah akan menggagalkan kita. Orang atau manusia sahaja yang gagal terhadap dirinya sendiri. Orang sentiasa gagal dan menyalahkan Tuhan terhadap kondisi, tapi sebenarnya jauh dalam lubuk hati dia sendiri tahu bahwa manusia itulah yang menjatuhkan dia sendiri, atau dirinya sendiri yang menjatuhkan dirinya sendirilah. Sehingga bila dia tidak merasakan sukses atau merasakan kebahagiaan itu, dia menyalahkan pihak-pihak yang lain, dan lebih teruk lagi dia menyalahkan Tuhan. Tapi dia tidak pernah meletakkan pengharapannya pada Kristus. Meletakkan pengharapan pada Kristus berarti kita tidak mengharapkan dunia untuk memberkati kita, tetapi kita mengharapkan Kristus memberkati kita. Artinya kita sentiasa mengucap syukur atas kecukupan yang Dia berikan untuk kita dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tentu ada impian, kita tentu ada visi. Sementara mencapai visi itu, kita harus sentiasa bersyukur dengan kecukupan yang kita miliki pada waktu-waktunya. Percayalah pada waktu Tuhan akan merealisasikan panggilan kita atau visi yang kita letakkan pada Dia. Pengharapan itu penting untuk kita menjalankan kehidupan. Bagi orang yang tidak ada pengharapan, sangat malanglah kehidupannya, sangat sukarlah kehidupannya. Dia tidak tahu pergi kemana, dia tidak tahu bagaimana, dan bila dia menghadapi cabaran, dia akan jatuh, tergolek macam ayam golek karena golek, dan akhirnya dia kalah. Tetapi bagi Kristus tidak ada yang tidak ada yang kalah. Semuanya pemenang. Kristus sudah menang bagi kita. Orang-orang percaya harus ingat, terus meletakkan pengharapan pada Dia. Maka begitulah kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati tadi. Mana mungkin kita akan kehilangannya kalau kita ada pengharapan di dalam Kristus. Jika Anda tidak meletakkan pengharapan pada Kristus, Anda pasti tidak tentram dan akan
akan sentiasa merasa khawatir, merasa risau. Apakah saya akan percaya? Apakah saya akan dapat lalui pergumulan ini? Apakah masalah ini saya dapat lalui dan sebagainya? Kita perlu ubah mindset kita, ubah paradigma kita. Kekhawatiran itu boleh merosakkan kita. Sentiasa khawatir, sentiasa risau, boleh merosakkan pikiran atau minda kita. Tetapi kepastian boleh membawa pada kebahagiaan. Kepastian itu tentu pada Tuhan, punya iman di dalam Tuhan, berjalan di atas air bersama Tuhan, mengatasi segala yang mustahil. Amin. Itulah ciri-ciri orang percaya. Dan itulah caranya kita boleh mendapatkan kebahagiaan yang sejati tadi. Orang percaya tidak dipanggil untuk berjalan di atas logika sahaja ataupun di atas logik, tetapi pada satu level yang lebih tinggi lagi, yaitu level iman. Amen. Level iman. Kita tidak berjalan atas logika ataupun atas logik yang dunia ini tawarkan, tetapi kita berjalan way above itu. Kita berjalan di atas logika, yaitu kita berjalan di atas iman. Bila Anda berjalan di atas iman, artinya Anda meletakkan pengharapan pada Tuhan, yang mustahil pun menjadi tidak mustahil. Bila segala cara dunia tidak berhasil, kita yang punya iman akan tetap terbang tinggi mengatasi apa sahaja cabaran. Kunci yang pertama adalah pengharapan kita letakkan sepenuhnya pada Kristus. Yang kedua, bagaimana kita memperoleh atau memiliki kebahagiaan sejati adalah kita harus hidup dalam kekudusan. Sebagai orang percaya, kita harus ingat, kita punya tanggung jawab. Kita tidak hanya berkata, saya beriman dan saya akan diselamatkan, saya akan menikmati kebahagiaan sejati dengan Tuhan. Tetapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu berarti kita mau menjaga kekudusan kehidupan kita. Bahwa kita menghidupi setiap waktu kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan. Bila kekudusan itu, kesucian itu kita jaga, saya pasti kebahagiaan itu kita akan semakin nikmati, semakin kuat kita dapat rasa di dalam diri kita. Bayangkan kalau ada terbang-terbang. Bayangkan kalau kita sentiasa melakukan dosa. Kita lupakan firman Tuhan. Kita kata kita beriman, tapi kita lupakan firman Tuhan. Kita tidak meletakkan kehidupan kita ini pada satu tingkat level ataupun kekudusan yang sepatutnya sebagai orang percaya. Tentu sangat sukar bagi kita. Tentu di dalam diri kita seperti kita ada sesuatu yang tidak ngam, atau ada sesuatu yang tidak betul. Itu karena kita masih tinggal di dalam dosa kita. Tapi kita harus berusaha. Kita tahu manusia itu bukan robot. Dan Tuhan pun tahu, Tuhan lebih tahu hati kita. Tuhan lebih mengerti hati kita daripada siapa-siapapun. Pastor pun tidak boleh mendalami hati seseorang seperti mana Tuhan mendalami hati kita secara pribadi. Sehingga pergumulan kita serahkan pada Tuhan tadi. Dia pasti bekerja untuk kita. Kita sudah serahkan hidup kita pada Tuhan. Kita serahkan pergumulan kita yang menjadi dosa, menjadi bad habit kita. Kita berikan kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya untuk dapat mengatasi ini. Tuhan pasti bekerja dengan caranya sendiri, dengan waktunya sendiri. Pasti semuanya akan terjadi. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita menjaga kekudusan dan kesucian kita. Ketahuilah, bila kita memiliki prinsip itu, mengerjakan prinsip itu, bahwa Tuhan yang mau mengerjakan itu dan bukan diri kita sendiri, kita pasti dapat berubah. Tuhan punya hati yang mengasihi kita, sangat-sangat mengasihi kita, sehingga dia sanggup melakukan apa sahaja untuk kita. Nah, sekarang bagian kita, apa bagian kita? Bagian kita adalah berusaha untuk menjaga kekudusan hidup, beriman kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan memuji, menyembah Tuhan dengan sepenuh hidup dan sepenuh jiwa, tubuh, jiwa, dan raga kita serahkan pada Tuhan. Nah,
Bila kita menjaga kekudusan itu, artinya kita melakukan kehendak Tuhan dan tidak menjadi serupa seperti dunia. Nah, ingat tadi, kalau kita mengerah atau kita menikmati kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia yang sementara ini, maka sementaralah kebahagiaan kita. Tapi kita melakukan kehendak Tuhan dan kita menyenangkan hati Tuhan sehingga kebahagiaan itu kita dapat nikmati, berasal daripada Allah yang kekal. Dan kebahagiaan itu pasti sejati. Apabila kita berusaha menjaga kekudusan hidup kita, pasti kita menuai kebahagiaan. Kekudusan menjana hidup rohani yang benar, sehingga kita mempunyai kesadaran bahwa kekuatan dan sukacita itu berasal dari Allah. Kita punya pikiran selalu dipenuhi dengan kebenaran bahwa yang mengasihi kita terlebih dahulu adalah Tuhan. Maka bagian kita juga adalah mengasihi Tuhan juga, mengasihi Kristus, mengasihi Roh Kudus. Kita hidup di dalam doa, kita hidup seturut dengan firman. Apabila kita hidup dalam kekudusan, kita sedang mengarah pada tujuan kehidupan kita dan kita akan membangun hubungan daripada meruntuhkan hubungan. Kita akan menjadi berkat dan bukan menjadi hambatan. Bila kita mengerjakan kekudusan tadi, kita pasti memberkati. Kita bukan saja memberkati diri kita sendiri, tapi kita memberkati orang lain. Amin. Nah, bagaimana pula kita mau menjaga kekudusan hidup ini? Yang pertama, Anda harus kenali dahulu diri Anda. Kita koreksi di dalam hati kita sedalam-dalamnya. Kita tahu kita melakukan kesalahan, kita tahu kita melakukan dosa ini dan dosa itu, maka sadarlah dan kita harus berdoa minta pertolongan daripada Tuhan untuk kita dapat mengatasi semuanya itu. Kemudian rujuk dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23 yang berkata tentang yang berbicara tentang buah-buah roh. Nah, kerjakan buah-buah roh dan lawanlah kedagingan kita. Saya sudah katakan dalam khotbah yang sebelumnya, kalau kita mau melawan kedagingan kita itu bagaimana? Karena kedagingan itu sangat susah untuk dilawan. Kita mau marah, kita mau kita mau buat ini, kita mau buat itu yang berkaitan dengan kedagingan kita. So, macam mana kita mengatasi itu? Rujuk kembali pada firman Tuhan, dia katakan, kenakanlah, praktikkanlah buah-buah roh. Maka kalau kita mau marah, harus kita ada pengawalan diri. Harus kita ada lemah lembut. Harus kita bijaksana mengendalikan kehidupan ini. Dan pasti Roh Kudus akan tolong kita. Begitulah kita mau mengatasi kedagingan kita dengan mengenakan buah-buah roh. Saya nasihatkan kita untuk pergi rujuk itu dan hafal buah-buah roh. Hafal buah-buah roh dan tentang kedagingan itu dengan buah-buah roh. Yang ketiga, kita harus menjaga kekudusan kita dengan mengenakan senjata perlengkapan Allah. Ada ketopang, ketopang itu topi, ada perisai, ada kasut, ada apalagi komplit. Tuhan bagi untuk kita mengenakan senjata perlengkapan Allah. Apa gunanya senjata perlengkapan Allah? Gunanya adalah untuk mempertahankan diri kita. Dari segi rohani, mempertahankan minda kita, mempertahankan tutur bahasa kita dan tingkah laku kita terhadap dunia ini, terhadap serangan-serangan daripada roh-roh jahat. Nah, kita harus ingat bahwa roh-roh jahat itu seperti singa yang mengelilingi kita, dia mengaum-ngaum. Kenapa dia mengaum-ngaum? Sebab dia mau telan kita. Kalau dia ada peluang untuk telan kita, dia akan telan kita. Tapi kita tidak boleh benarkan perkara itu terjadi. Kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Kita punya senjata perlengkapan Allah. Kenakanlah itu pada tubuh kita sehingga tipu muslihat iblis kita dapat kenal pasti dan kita dapat tentang itu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Maka itulah yang menjadi kunci atau menjadi cara untuk kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Yang pertama tadi, kita harus meletakkan sepenuhnya pengharapan kita kepada Tuhan. Impian kita, visi kita, kehidupan kita pada Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus tahu bagian kita untuk menjaga kekudusan kehidupan kita. Message firman Tuhan ini penting untuk kita. Karena semua orang, karena
Kamu mengaku atau tidak, kamu mau bahagia. Dan bagi orang-orang percaya, kita dijanjikan kebahagiaan yang sejati. Lakukan bagian kita, Tuhan sudah melakukan bagian Dia. Kita hanya perlu ingat untuk senantiasa mengerjakan kehendak Tuhan. Oke? Bila kita sadar tentang kebenaran ini, dan kita mau teruskan kehidupan kita di bumi ini, kita harus senantiasa ingat bahwa Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, Dia mau kita bahagia. Pasti Dia mau kita bahagia. Tapi dalam hidup ini bukan hanya dipenuhi dengan kebahagiaan saja, tetapi juga dengan ada penderitaan. Kehidupan ini bukan hanya suka-suka-suka, tetapi juga ada duka-duka-dukanya. Nah, untuk mengatasi yang duka-dukanya tadi itu, kita harus ingat bahwa pengharapan kita letakkan pada Tuhan, dan kita harus menjaga kekudusan kita. Menjaga kekudusan tadi itu, saya tambah tadi, itu harus kita menjadi serupa seperti Kristus dan tidak seperti dunia. Kalau kita menjadi seperti dunia, semakin menjadi seperti dunia, pasti kita tidak akan merasakan kebahagiaan sejati itu, sementara saja. Tetapi bila kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, pasti kita akan menikmati kebahagiaan yang sejati. Maka itulah firman Tuhan yang kita dengar. Saya mengharapkan bahwa firman Tuhan ini memberkati saudara dan saudari yang menonton, dan juga keluarga yang menonton. Seperti mana ia sudah memberkati saya begitu banyak kali dalam kehidupan saya, untuk memperingati saya bahwa hidup ini dinikmati dengan kebahagiaan bersama dengan Kristus. Nah, mari kita duduk berdoa dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur buat kesempatan pada kali ini sudah kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini tinggal tetap dalam hati kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi terlebih menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Peringatkan kami bahwa Engkau menjanjikan, Engkau memberikan kami kebahagiaan yang sejati. Tapi pada pihak kami harus melakukan bagian kami. Kami tidak kuat, kami tidak mampu, tapi kami punya Tuhan yang jauh lebih kuat, jauh lebih berkuasa daripada apa yang ada di dunia ini. Maka kami mau bersandar penuh pada Engkau. Pengharapan kami letakkan pada Engkau. Hidup ini kami serahkan kepada Engkau. Engkau guna pakai menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terus menerus kami mau berdoa untuk kelangsungan kehidupan kami, apapun yang kami lakukan. Demikian Engkau yang memberkati, menyertai, dan di atas segalanya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Nah, terima kasih untuk perhatian kita semua. Saya harap firman Tuhan ini, seperti tadi saya katakan, terus memberkati saudara dan saudari. Jangan lupa untuk serahkan uang persembahan ini kepada SIB Mersing, Jemaat SIB Mersing. Jangan lupa untuk serahkan uang persembahan dan uang perpuluhan kepada Bendahari Sidang. Oke, nanti bersama dengan ini nanti saya postkan nomor account gereja ke dalam grup, supaya Anda boleh serahkan itu kalau Anda mau serahkan itu secara online. Oke, so untuk apa-apa news atau berita tentang gereja, tentang pelayanan dan sebagainya, nanti saya akan sampaikan dalam grup. Dan itu saja. Tuhan Yesus memberkati.